Indonesia di tahun 2022 menyimpan misteri yang siap menanti. Akankah tahun 2022 mendatang menjadi catatan sejarah yang mengerikan bagi bangsa Indonesia? Di akhir tahun 2021 ini, deretan bencana alam merundung di wilayah Indonesia dan disusul bencana-bencana lain yang tak terduga sama sekali. Semeru bergejolak, hujan pasang gemuruh di penghujung tahun. Hal ini rupanya senada seperti yang disampaikan sabda prediksi ramalan yang muncul dari orang-orang terdahulu mengenai gambaran akhir tahun 2021 dan keadaan zaman di tahun 2022 mendatang. Lantas seperti apakah prediksi yang akan terjadi di atas? Mari kita simak ulasan selengkapnya hanya di Alikul Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, aktifkan notifikasi pemberitahuan karena semua ini gratis. Indonesia merupakan negara besar dan kaya. Indonesia memiliki beragam kepercayaan, termasuk di dalamnya adalah ramalan-ramalan masa depan. Banyak sekali yang tidak pernah menduga bahwa kondisi yang dialami Indonesia sekarang sudah terprediksi oleh orang sejak dahulu kala dan telah terbukti kebenarannya. Hal ini senada seperti yang disampaikan dari sabda ramalan yang telah muncul. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini dan di masa mendatang semuanya merupakan atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Esa. Lantas siapakah dan seperti apakah ramalan yang dimaksudkan oleh orang-orang terdahulu tersebut? Ramalan Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kediri atau Kadiri masa itu, terhadap keadaan abad ke-20 sudah banyak yang terbukti dan terjadi. Selanjutnya, ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngebehi Ronggowarsito, pujangga besar Keraton Solo. Salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kolobendu yang secara condro sengkolo digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Berikutnya ramalan Baba Vanga, wanita yang lahir dari nama Vangelia Pandea Dimitrova pada tahun 1911 itu disebutkan meramalkan sejumlah hal yang mencuri perhatian dunia. Meski kebenarannya tak diketahui pasti, prediksinya kerap menjadi pertimbangan sejumlah kalangan. Selanjutnya, paranormal yang dikenal dengan kemampuan indigo, Roy Kiyoshi, meramalkan masih akan terjadi bencana alam di tahun 2022. Menurut Roy Kiyoshi, gambaran bencana alam yang ia dapatkan di tahun 2022 erat kaitannya dengan air besar. Sebelum kepergian, paranormal Kejawen Mbak Yu menyambut tahun baru 2021 yang lalu. Beliau pun sempat membagikan ramalannya kepada media bahwasanya banyak bencana alam yang akan melanda Indonesia dan sejumlah
prediksi lain ternyata memang banyak yang telah terjadi. Berikut 5 prediksi ramalan untuk Indonesia yang terus terngiang-ngiang yang akan terjadi pada tahun 2022 mendatang ataupun di akhir tahun 2021 ini. Mari kita mulai dari ramalan pertama mengenai ramalan Jayabaya. Dalam ramalan jangka Jayabaya yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 dengan gelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madhusudana Wataranindita Parakrama Dikjaya Tungga Dewa Nama Jayabaya Lancana. Ramalan Jayabaya atau disering dikenal dengan jangka Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangga. Asal-usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada kitab Busasar yang digubah oleh Sunan Giriprapen. Sekalipun banyak keraguan keasliannya, tapi sangat jelas bunyi bait pertama kitab Busasar yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Tetapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Pindingit. Sri Aji Joyoboyo disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Beliau meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu, ada 8 ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. Kedelapan ramalan tersebut adalah Murcaning Noyogenggong Sabdo Palon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebo Nyabrang Kali, Kejajah Saumur Jagung karo wong cebol, Pitik Tarung sak kandang, Kodok Ijo ongkang-ongkang, Tikus Piti Anoto Baris, dan Reinkarnasi Noyogenggong Sabdo Palon. Dan seperti apakah mengenai ramalan Jayabaya, Jawa terbelah menjadi 2 di tahun 2022 ini? Munculnya kepercayaan akan ramalan Jayabaya berasal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sering menghubungkan suatu peristiwa dengan ucapan para pujangga pendahulu alias otak-atik Gathuk.
Alih-alih dikenal sebagai seorang raja yang memimpin kerajaan Kediri pada periode 1135 sampai 1157 Masehi, bagi masyarakat Jawa, Prabu Jayabaya justru lebih masyhur sebagai peramal ulung. Banyak hal telah diramalkannya perihal masa depan bumi Jawa, baik tertulis dalam serat maupun dalam tutur yang diwariskan turun-temurun. Ternyata hampir semua ramalan Jayabaya dianggap akurat di tahun 2022 mendatang. Berikut beberapa ramalan Prabu Jayabaya yang terkemuka dan tersohor di Nusantara. Besok yen wis ana kereta tanpa jaran. Kelak jika sudah ada kereta tanpa kuda. Tanah Jawa kalungan wesi, Pulau Jawa berkalung besi. Perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Perahu berjalan di angkasa. Kali ilang kedunge. Sungai kehilangan mata air. Pasar ilang kumandang. Pasar kehilangan suara. Iku tondo yang tekani zaman Jayabaya wis cedak. Itulah pertanda zaman Jayabaya telah mendekat. Bumi saya suwe saya mengkeret. Bumi semakin lama semakin mengerut. Sekilan bumi dipajeki. Sejengkal tanah dikenai pajak. Jaran doyan mangan sambal. Kuda suka makan sambal. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Orang perempuan berpakaian lelaki. Iku tondo yen wong bakal nemoni wolak-walikin zaman. Itu pertanda orang akan mengalami zaman berbolak-balik. Akeh janji ora ditetepi. Banyak janji tidak ditepati. Akeh wong wani nglanggar sumpah dhewe. Banyak orang yang berani melanggar sumpah sendiri. Manungso podo seneng nyalah. Orang-orang saling lempar kesalahan. Orang ngendhake hukum yang widi. Tak peduli ada hukum yang widi. Kedua, ramalan Ronggo Warsito. Raden Ngabehi Ronggo Warsito, pujangga besar Keraton Solo yang lahir pada hari Senin Legi pada 15 Maret 1802 dan wafat pada hari Rabu Pon pada 15 Desember 1873. Salah satu ramalan yang ditulis adalah datangnya zaman Kolobendu yang secara Condro Sengkolo datang pada tahun 1967 dan berakhir dengan zaman Kolosubo tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebut oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Zaman Kolobendu, Entenono, Nuswantoro bakal ketampan bendu. Kini wis teko Pandhita Ambuka, Wiwaranging Neraka. Condro Sengkolo 1997. Pralambange Jaga Tarung teng jero kurungan. Dalang wayang ngungkurke kelir. Sing nonton padha nangis. Entenono waluya lan tentreme. Mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten. Condro Sengkolo 2025 dalam buku Zaman Kolobendu Ronggo Warsito. Artinya zaman Kolobendu atau zaman carut marut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang 1997, perlambangannya adalah ayam jantan bertarung
di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis, "Tunggulah zaman kemakmuran dan ketenteraman nanti jika sudah datang tahun 2025. Maksud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendu atau bencana jika sudah datang 1997 Pandito Ambuko Viworaning Neroko. Pandito Ambuko dibuko, artinya bolong 9. Viworo sama dengan pintu, sama dengan terbuka, bolong 9. Neroko sama dengan 1, artinya Condro Sengkolo tahun 1997. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya zaman Kolobendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara, artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketenteraman, artinya kemakmuran dan ketenteraman bangsa akan datang. Maka tunggulah kedatangan nanti jika sudah datang. Nomor 3, ramalan oleh Roy Kiyoshi. Tahun 2021 memang sebentar lagi akan berganti, menyambut tahun yang baru, yakni tahun 2022. Paranormal yang dikenal dengan kemampuan indigo, Roy Kiyoshi meramalkan masih akan terjadi bencana alam di tahun 2022. Menurut Roy Kiyoshi, gambaran bencana alam yang ia dapatkan di tahun 2022 erat kaitannya dengan air besar. Lebih jelasnya, tentang air besar yang dimaksudkan Roy Kiyoshi dapat berupa hujan, banjir, bahkan tsunami yang masih berlanjut. Ramalan Kiyoshi tentang bencana alam di tahun 2022 ini didasarkan pada mimpi sering dialaminya di penghujung tahun 2021. Sedangkan tentang bencana COVID-19, Roy Kiyoshi justru optimis dapat benar-benar berakhir. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Roy Kiyoshi menyebutkan bahwa di tahun ini disebut sebagai tahun yang tidak aman. Yang dimaksud adalah tahun 2021 seperti sekarang ini. Karena Roy Kiyoshi melihat di tahun 2021 gak aman dalam bencana kecelakaan, bencana alam mungkin sampai Desember 2021. Keempat, ramalan Mbak Yu. Sebelum kepergian almarhumah Mbak Yu, beliau menyambut tahun baru 2021 yang lalu. Mbak Yu membagikan ramalan yang mengerikan. Ia mengungkapkan sejumlah fenomena alam dan kasus yang menimpa di tahun depan. Dan tidak terasa di tahun 2022 hanya tinggal beberapa pekan lagi. Tetapi beberapa prediksi ramalan dari almarhumah Mbak Yu rasanya di penghujung tahun 2021 ini mulai terungkap. Berikut beberapa ramalan yang dirasa sangat relevan mengenai fenomena alam. Pertama, terjadinya gunung meletus, bahkan gunung yang tidak aktif akan menjadi aktif dan mengeluarkan erupsi. Terjadinya banjir karena pori-pori tanah tak sanggup menampung debit air.
Fenomena langit terbelah yang terlihat sangat menakutkan. Bencana pandemi tidak akan bisa berakhir dan akan terus berada dalam kehidupan sebagai bagian dari pergantian peradaban. Terjadinya luapan air laut ke darat yang juga disertai dengan gempa bumi. Nomor 5. Ramalan Baba Vanga. Setelah 80% ramalannya terbukti, peramal terkenal dari Bulgaria, Baba Vanga, menjadi populer di kancah dunia. Vangelia Pandeva Dimitrova adalah nama aslinya dan beliau hidup dari tahun 1911 hingga 1996. Saat berusia anak-anak, dia terjebak dalam sebuah badai tornado yang menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Bapak Vanga yang berusia 85 tahun meninggal pada tahun 1996. Banyak buku telah ditulis selama bertahun-tahun tentang Bapak Vanga dan kisah hidupnya. Setelah terungkap bahwa dia telah meramalkan serangan ISIS dan akhir dan awal Perang Dunia Kedua, serta kematian Putri Diana dan Breivik, nama Vanga menjadi tokoh terkenal. Banyak dari ramalannya terbukti benar dan dia menjadi terkenal. Bapak Vanga meramalkan sejumlah bencana alam bagi umat manusia pada tahun 2022. Dan kemudian akan ada kemungkinan perang serta perubahan politik yang tidak terduga. Inilah 6 prediksi Bapak Vanga untuk tahun 2022. Mari kita berharap bahwa itu tidak akan benar-benar terjadi. 1. Adanya virus mematikan ditemukan di gletser. Pemanasan global menyebabkan gletser mencair. Para ilmuwan mungkin akan menemukan virus mematikan yang dapat menyebar dengan cepat, mengakibatkan kematian banyak makhluk hidup. Kedua, ada virtual reality yang membawa pikiran kita tersesat. Lingkungan realitas virtual ini dapat menyebabkan masalah memori dan pembelajaran dan dapat membuat orang menjadi zombie. Nomor 3. Air minum yang tidak mencukupi. Polusi akan meningkat ke tingkat maksimum dan pasokan air akan lebih langka dan mahal. Air sumber untuk konsumsi dan kebutuhan sehari-hari akan menjadi sumber daya yang semakin penting di seluruh dunia, dan harganya akan naik karena akan sulit ditemukan. Keempat, perubahan iklim akan menyebabkan kelaparan parah yang dapat mempengaruhi umat manusia. Dalam kelompok masyarakat yang terkena dampak parah, mereka akan memakan kumbang dan daun, atau bahkan hewan-hewan yang jalan hidup lumpur agar bisa bertahan hidup. Peristiwa yang terjadi di semua benua mirip dengan film horor. Invasi belalang dari Afrika dapat mempengaruhi lahan serealia dan menyebabkan kelaparan. Hal ini juga dapat memicu konflik antar negara. Kelima, kita akan berinteraksi dengan makhluk cerdas di planet lain. Keenam, planet bumi terancam pada 2022 antara banjir dan kekeringan. Pada tahun 2022, Amerika Serikat akan mengalami kekeringan terburuk dalam catatan meteorologi dan iklim. Negara-negara lain akan menderita kerugian hasil panen. Hutan akan dihancurkan oleh kebakaran dan sungai akan kekurangan air. Bagian lain dunia diganggu oleh hujan lebat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beijing, ibu kota China, sedang terjangkit wabah air yang akan menjangkiti ribuan orang.
Jepang tidak luput dari hujan, dan benua Afrika hancur karena kelaparan. Demikianlah sekilas tafsir ramalan Bapa Vanga yang diprediksi terjadi di tahun 2022 atau di tahun-tahun berikutnya dalam waktu dekat. Akankah itu bakal benar-benar terjadi? Itulah tadi sederet ramalan atau prediksi dari orang-orang terdahulu mengenai keadaan zaman di akhir tahun 2021 dan menjelang di tahun 2022 mendatang. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah prediksi. Selebihnya semua hanyalah ketentuan dan kehendak Allah Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya dengan ramalan prediksi di atas? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, membagikan video informasi ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Terima kasih.